Progress, Ang. Recording in progress. Jai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu ada Garina Siskawati, ada Dea Octavia, ada Rian Octavianda, ada Aulia Cahyaningsih, ada Bintang Ramadan, ada Rahel Agnes Elkanawati, ada Risna Rumanti, dan ada Muhammad Aji Nugraha. Materi akan dibacakan oleh Muhammad Aji Nugraha. Kepada Aji, saya persilahkan. Uji prasyarat analisis atau normalitas data. Pengujian prasyarat analisis merupakan konsep dasar untuk menetapkan statistik uji mana yang diperlukan. Apakah uji menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik? Ujian persyaratan analisis digunakan untuk menentukan jenis metode analisis data, pengujian hipotesis yang akan digunakan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Aji. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risna. Kepada Risna, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas data sendiri adalah uji yang didapatkan dari sebaran data untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Risna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Kepada Aulia, saya persilahkan. Assalamualaikum, terima kasih Bintang. Maaf sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan rumus statistik yang dipergunakan untuk maksud uji normalitas data antara lain chi-square, Lilliefors test, Kolmogorov, Smirnov, Shapiro, Wilk, dan sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Aulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Kepada Rian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi kelima. Dalam uji normalitas, data telah ditetapkan nilai signifikasi, yang dimana apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Namun apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahel. Kepada Rahel, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Dalam tujuan uji normalitas data, bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rahel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Garina. Pada Garina, saya persilahkan. Terima kasih moderator.
Baiklah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan hasil dari pengujian data normalitas data. Dalam pengujian normalitas data, kami menggunakan aplikasi SPSS. Untuk menguji normalitas data ini, kami mengambil data dari skripsi kakak tingkat yang berjudul Pengaruh Penggunaan E-Learning dan Komunikasi Interpersonal Dosen terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Administrasi Pendidikan di Universitas Jambi. Di dalam data ini terdapat 3 variabel, di mana variabel variabel X1, X2, dan juga Y. Pada variabel X1 itu digunakan untuk penggunaan e-learning, variabel X2 itu komunikasi interpersonal dosen, dan variabel Y itu motivasi belajar. Nah, dalam uji normalitas ini kita akan melihat apakah variabel X1 dan X2 ini akan berpengaruh terhadap variabel Y atau tidak. Nah, dapat dilihat dari tabel tes normalitas pada share screen ini yang Kolmogorov-Smirnov, yang mana penggunaan e-learning ini nilai signifikansinya yaitu 0,021, komunikasi interpersonal dosen itu nilai signifikansinya 0,000, motivasi belajar ini nilai signifikansinya 0,002. Ketiga variabel tersebut nilai signifikansinya kurang dari 0,005. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh teman kami tadi bahwasanya apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 atau hipotesis nolnya itu ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel yang independen terhadap variabel dependennya. Dan apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau hipotesis nolnya diterima, maka itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 dan X2 ini nilai signifikansinya berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi, penggunaan e-learning dan juga komunikasi interpersonal dosen itu berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa administrasi pendidikan di Universitas Jambi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Garina atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Kepada Dea saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa uji normalitas data itu adalah ujian didapatkan dari sebaran data untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Hasil dari data yang telah kami gunakan yaitu penggunaan e-learning dan komunikasi interpersonal dosen itu berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa administrasi pendidikan di Universitas Jambi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dea. Baiklah, sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman untuk menjawabkan pertanyaannya. Kami memberi kesempatan 3 penanya. Ada yang ingin bertanya? Saya Bintang, izin bertanya. Oke, Tias, lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tias Arsalinda Putri, saya dari kelompok 2, ingin memberi pertanyaan kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, jelaskan teknik apa saja yang dapat digunakan dalam uji normalitas. Terima kasih. Terima kasih, Tias. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya moderator. Silakan, Alika. Baik, terima kasih. Saya Alika Ramadanti, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, mengapa uji kenormalan data perlu dilakukan dalam analisis data yang menggunakan metode
parametrik. Terima kasih. Terima kasih Alika. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan mempersiapkan jawaban teman-teman yang bertanya tadi dulu. Baiklah, saya ingin menjawab moderator. Oke, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Tias. Pertanyaannya, jelaskan teknik apa saja yang dapat digunakan dalam uji normalitas. Secara umum, uji normalitas dapat dilakukan melalui 3 teknik. Yang pertama visual, yang kedua Sweetness kurtosis, dan yang ketiga uji statistik atau Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Yang pertama uji visual. Metode visual dilakukan dengan cara melihat histogram secara langsung. Data dapat dikatakan normal jika bentuknya seperti lonceng terbalik yang simetris, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Contohnya histogram dapat dilihat seperti dari gambar diagram. Yang kedua, squamous kurtosis. Squamous menunjukkan seberapa menceng data kita, sementara kurtosis menunjukkan seberapa gemuk bentuk distribusi data kita. Dan yang terakhir uji statistik atau Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Uji statistik dilakukan dengan membandingkan distribusi data kita dengan distribusi data normal IDEA. Seperti yang kami sudah jelaskan pada materi kami tadi, hasil signifikannya jika tes menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data kita tidak normal. Dan jika tes menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau nilainya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara data kita dengan data normal ideal. Dengan kata lain bisa dibilang data tersebut normal. Terima kasih. Apakah Saudari Tias dapat memahami jawaban saya? Baik, terima kasih atas jawabannya.
Baik, izin kepada moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Alika Ramadanti. Oke, gas. Di sini Alika bertanya tentang kenapa uji kenormalan data perlu menggunakan yang dilakukan dalam analisis data menggunakan data parametrik. Seperti yang kita ketahui, uji kenormalan data sebelumnya menggunakan statistik uji parametrik ini diperlukan. Karena disebabkan hal statistik uji parametrik diturunkan dari sebaran normal. Tentu saja, data yang akan dianalisis harus menyebar secara normal agar data tersebut relevan dengan alatnya statistik uji parametrik. Namun apabila kita menggunakan statistik non-parametrik, maka kita tidak memerlukan pertimbangan mengenai data kenormalan data yang sama sekali tidak ada. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman semua, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.